Pagi belum benar-benar kering ketika Sujak, 56 tahun, sudah kembali memegang sapu lidi. Lumpur tipis masih menempel di lantai rumahnya di Dukuh Temurejo, RT 5 RW 2, Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang. Ini bukan pertama kali dan barangkali bukan yang terakhir. Air bah datang tiba-tiba tanpa hujan panjang sebagai tanda. Dalam hitungan menit, jalan kampung berubah menjadi aliran deras. Kemudian selengkapnya pemirsa, informasi akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng dengan rekan Tito Isna. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Runma. Bisa saya laporkan bahwa benar yang telah terjadi bahwa beberapa waktu lalu pada hari Sabtu malam terjadi banjir yang cukup deras di Klidang Ror, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tepatnya di Duku Tomerujo, RT 5 RW 2, Desa Klidang Ror. Dan banjir tersebut bukan dari pertama kali, menurut dari Sujak 56 tahun, bahwa banjir ini sudah menjadi langganan ataupun agenda per tahunnya bahwa air bak datang dengan tiba dengan hujan yang cukup panjang. Dalam hitungan menit, jalan kampung berubah menjadi aliran deras. Hal serupa juga dirasakan oleh seluruh warga Klidang Ror. Satu di antaranya tokoh masyarakat setempat, Nur Untung Slamet, yang menyebutkan warga benar-benar kaget karena air datang mendadak dan langsung tinggi. Menurutnya sekitar 60% rumah warga Klidang Lor terendam dengan wilayah paling terdampak berada di RW 2 dan RW 3. Di kawasan RT 4 dan RT 5 RW 2, ketinggian air di jalan bahkan mencapai sekitar 1,2 meter, sementara di dalam rumah rata-rata setinggi 50-60 cm. Di rumah Nur Untung Slamet sendiri, air setinggi 40 cm masuk hingga ruang dalam, dan air bah mulai masuk sekitar pukul 18.15 dan baru berangsur surut menjelang pukul 20.10. Menariknya, arus ini sempat menjadi berbalik arah, dan bagi warga pesisir seperti Sujak, banjir bukan hanya soal air hujan dan dari gunung. Ada dua wajah banjir yang mereka kenal, yaitu tahun lalu lumpur badang bahkan sempat mencapai lebih dari 1 meter. Usai banjir, aktivitas warga nyaris seragam, yaitu bersih-bersih di halaman rumah, dan mayoritas warga Klidang Lor berprofesi sebagai nelayan. Dan cuaca laut yang masih bergelombang membuat banyak dari mereka memilih untuk bertahan di rumah untuk membersihkan sisa-sisa endapan lumpur yang jika dibiarkan akan meninggalkan noda membandel. Dari data laporan BPBD Kabupaten Batang mencatat banjir juga merendam wilayah Karangasem Utara, mencakup 6 RW dengan total 2.946 KK atau 11.784 jiwa, serta Klidang Lor sebanyak 600 KK atau 2.400 jiwa. Ketinggian air pun bervariasi antara 10 hingga 120 cm. Dan sebanyak 30 warga setempat mengungsi di Masjid Al Ikhlas RW 5 dan sebelum dikembalikan ke rumah masing-masing pada malam hari. Soal penyebab warga dan tokoh masyarakat memiliki analisa yang sama, yaitu pendangkalan sungai dan deretan kapal yang parkir di aliran sungai dinilai memperparah aliran banjir. Dan ia menilai selama tidak ada penataan serius, banjir akan terus menjadi agenda tahunan. Bahkan ia mencatat pada 2025 lalu banjir sempat terjadi hingga 11 kali dalam kurun waktu Januari dan Februari. Sebanyak warga sekaligus anggota DPRD Untung selalu mendorong pemerintahan daerah segera mengambil langkah tegas. Sementara itu, bagi warga seperti Sujak, harapan mereka sederhana, yaitu banjir tidak lagi menjadi rutinitas. Dan di Klidang Ror, banjir mungkin telah menjadi langganan, namun bagi warganya setiap banjir tetap meninggalkan cerita lelah yang sama dan harapan yang belum jadi benar-benar surut. Begitu rekan Nurma yang bisa saya laporkan. Jadi kronologi semalam masyarakat rata-rata pada kaget karena datangnya air bah tidak disangka-sangka, langsung begitu datangnya itu langsung air kencang sekali. Jadi tidak seperti biasanya kelihatan mau banjir, tidak. Banyak orang yang kaget, keluar rumah langsung air itu sudah mengenangi jalan-jalan. Nah, kemarin
di wilayah Desa Klidang Lor itu hampir 60% total rumah yang ada di Klidang Lor itu rata-rata digenangi air. Terutama yang paling dampak sangat menyolok itu dimulai dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 itu 2 RW. Semua banyak, hampir 80 rumah digenangi air semua. Nah, ditambah yang wilayah RT 1, RT 2, RW RT 3, RW 2. RW 3 apa saja? RW 3. Jadi sementara Klidang Lor itu yang sangat-sangat kronis itu di wilayah RW 2 dan RW 3. Itu jam berapa Pak sekitarnya? Dimulai air bah masuk itu jam 6.15 menit hingga mulai surut jam 8 10 menit itu mulai surut. Setelah saya telepon anak buah saya yang ada di Blado, Pak Ketua, hujan sudah reda. Nah itu selang 10 menit langsung mulai air itu yang semula dari utara ke selatan itu sudah berbalik jam 8.15 menit. Air itu dari selatan sudah mengalir ke timur, ke utara. Itu ketinggiannya berapa Pak? Dari berapa sampai? Ketinggian kalau di rumah saya itu di dalam rumah itu 40 cm. Semakin ke utara itu ya sudah ada yang 50, 60 di kakak saya Pak Kabit itu 70 itu ya sempat diungsikan karena apa? Digenangi air. Lah yang paling parah antara RT 4, RT 5, RW 2-nya sekitar 1,20 meter air yang ada di jalan. Berarti di rumah rata-rata hampir 66 cm. Pak, ini tuh udah jadi langganan atau gimana Pak untuk daerah Klidang Lor ini? Kalau bicara langganan itu adalah agenda tahunan. Setiap tahun saya pernah mencatat rekor terbanyak adalah dimulai tanggal 20 Januari 2025 sampai menjelang akhir Februari itu hampir 11 kali Banjir nih. banjir akan berturut-turut banjir. Kenapa? Pas air bah datang, air laut pasang, lah sehingga kan air tertumpuk menjadi satu lah, sehingga paling rekornya itu tahun 2025 awal tahun. Januari 20 hingga pertengahan Februari itu hampir 11 kali saya nguras rumah kena air bah. Kalau mulai banjir itu tahun berapa Pak? Mulai banjir itu? Ya mulai banjir sejak saya kecil, tapi tidak separah karena dulu saya kecil sini belum perkampungan. Yang paling parah itu dulu zaman saya kecil itu daerah RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RW 1. Ke utaranya tidak. Karena sini nggak belum perumahan. Ini kan dulu dataran agak tinggi, ada tanggungan namanya entak-entak. Entak-entak itu untuk pemean kalau nelayan perbaikan alat tangkap dan di sini. Lah setelah Pak Karbuti jadi kades, lah di sini dijadikan pemukiman namanya Dukuh Temu Rejo. Jadi Temu Rejo itu berarti Temu Rejaning. Itu sekitar tahun berapa Pak? Pak Karbuti itu jadi kepala desa berarti tahun 1987 kita 27. Pak, untuk saat ini sendiri Pak, aktivitas warga lebih bersih-bersih atau gimana Pak setelah pasca banjir ini? Nah ini rata-rata ya bersih-bersih. Ibu dan suami karena kebetulan satu ya warga Klidang Lor kan mayoritas nelayan. Satu banyak surat-surat izin yang belum jadi, dan kedua adalah cuaca gelombang agak sedikit tinggi sehingga ya masih banyak ada yang di rumah sehingga ya Di Klidang Lor untuk wilayah Temurejo ini tahunan Pak, tiap tahun pasti, tapi tidak disangka-sangka kalau air datang itu tidak berupa hujan atau enggak langsung satu gitu musim tahunan itu
musim rendang ya. Kalau hari-hari biasanya air laut itu tiap sore, kadang-kadang tiap pagi. Yang banyak yang masuk rumah juga. Jadi kalau yang pas semalam itu Air dari Ya. dari gunung. dari gunung. Kalau biasanya kalau pagi atau berapa hari air laut pasang masuk rumah. Ketinggiannya sampai berapa Pak? sebenarnya? Kalau dari laut kadang-kadang kalau yang masuk rumah 10-15 Yang air laut. air laut. Kalau yang air kirim yang Kalau dari kirim atas. dari gunung nggak ada batasnya. Tahun kemarin aja kok apa namanya lumpur bandang itu loh sampai 1 meter lebih loh Pak. Segini di jalan sini aja segini. Tahun kemarin tahun pinggang ya. 2025. Pak, kalau harapannya warga pripun Pak banjir ini Pak? Kalau harapannya warga ya, nah itu tadi adanya Pak DPR itu, dananya kali itu sungai-sungai itu kapal-kapal yang mangkrak yang rusak ditaruh di tepi sungai semua, itu menghambat perjalanan air. 2, galangan-galangan kapal yang kalau sudah jadi tidak langsung dibawa yang pesan ditaruh di sungai juga. Jadinya air mau keluar ke sana itu ada loh Mas, ada dangalanya itu kapal-kapal itu nggak bisa langsung. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.